Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dalam video saya kali ini saya akan membuat tutorial ataupun cara membuat paspor online. Tutorial bagaimana cara mendaftar atau membuat antrian paspor online. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan cara install aplikasi yang sudah disediakan oleh Direktorat Perhubungan Imigrasi dari Play Store. Maka di Play Store kita cari layanan paspor online. Nah, di sini yang paling atas ada aplikasi layanan paspor online dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Di sini tulisannya terbuka karena saya sudah menginstal sebelumnya. Tapi ketika teman-teman belum pernah menginstal, maka tulisan ini akan berubah menjadi install. Nah, sekarang saya buka. Ketika saya buka, maka akan diarahkan ke halaman ataupun beranda aplikasi dari kantor imigrasi, yaitu untuk membaca policy ataupun aturan-aturan mainnya, yaitu setelah kita baca lengkap, kita lanjutkan. Nah, di sini halaman berikutnya adalah login. Kalau kita sudah punya username sama password, kita tinggal masukkan username dan password kita, kemudian login. Atau kalau kita belum punya username atau password di aplikasi ini, kita bisa mendaftarkan dengan Google atau Facebook. Google di sini adalah Gmail ya. Maka saya akan coba dengan Gmail saya. Ya, klik Gmail, maka akan diarahkan email saya. Dan kemudian setelah kita login ke email saya, maka akan otomatis muncul nomor KTP atau nomor identitas, nama dan tanggal lahir. Pastikan bahwa nomor identitas kita, nama dan tanggal lahir kita adalah sesuai dengan KTP kita. Kenapa ini muncul? Kartu identitas ini kita masukkan ketika kita mendaftar Gmail. Maka ketika kita mendaftarkan diri di aplikasi ini dengan menggunakan Gmail, maka otomatis masuk ke aplikasi ini. Dan kemudian kita akan klik ke antrian. Ketika kita antrian, password kita akan ditunjukkan atau diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini perlu diperhatikan teman-teman. Semua kantor rekomendasi yang ada di bawah ini adalah kantor-kantor imigrasi terdekat di wilayah kita, di mana posisi kita. Karena saat ini saya ada di Tangerang, maka ini kantor yang diarahkan adalah kantor Paspor Tang City, kantor imigrasi Tangerang. Yang kedua adalah kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, kantor imigrasi Cilegon, dan so on. Maka saya akan coba di kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, di mana dia adalah kantor imigrasi kelas 1 ya. Kita akan coba. Nah, ketika kita klik salah satu kantor yang kita mau, akan diarahkan ke formulir permohonan. Maka di atas akan diarahkan kita isi jumlah pemohon yaitu 1. Tanggal kedatangan akan diarahkan sesuai jumlah kuota yang tersedia oleh mereka. Maka kita lihat color code-nya untuk green yaitu kuota tersedia, yellow kuota yang belum dibuka, merah warna merah itu untuk kuota yang sudah habis, untuk biru itu tanggal yang terpilih. Makanya ini di sini otomatis tanggal yang terpilih oleh saya adalah tanggal 26. Tapi kalau saya mau merubah masih bisa. Mungkin saya akan rubah di tanggal 29-nya. Nah, tanggal 29-nya masih bisa. Nah, ketika itu kalau kita sudah memastikan tanggal, bulan, dan tahunnya, kita sudah pasti, sudah siap di tanggal tersebut, maka kita akan klik pilih. Nah, di situ ketika klik pilih, dengan data kuota dan pengantri pada jam berapa kita akan siap untuk datang ke kantor imigrasi. Saya akan pilih di sini adalah jam 1 sampai jam 4 atau jam 4.30 di hari biasa. Di hari Jumat biasanya jam 4.
Dan kuota yang tersedia hari-hari itu masih 32 kuota, berarti masih tidak sibuk, masih oke lah. Dan kemudian kita bisa klik lanjut. Satu account dapat mendaftarkan 1 sampai 5 pemohon. Jadi kalau misalkan teman-teman punya keluarga, anak, istri, adik, ibu, ataupun siapa yang bisa daftarkan untuk bisa datang bersamaan dengan teman-teman, masih bisa, karena satu permohonan untuk antrian ini bisa untuk mendaftarkan 1 sampai 5 pemohon dalam satu proses. Apabila pemohon sudah mengajukan pemohon dapat membuat permohonan kembali setelah 1 bulan dari jadwal yang telah ditentukan. Oleh karena itu sangat penting teman-teman ketika sudah ditentukan jadwalnya untuk datang tepat waktu dan diusahakan 15 menit sebelum jam perjanjian. Dan apa yang resiko yang akan ditanggung ketika teman-teman gagal untuk datang di jam atau hari yang sudah ditentukan, maka teman-teman harus menunggu 30 hari lagi untuk membuat jadwal perjanjian, makan waktu lagi 1 bulan ya. Dan oke, klik oke dan lanjut. Nah, langkah yang ketiga ini adalah langkah terakhir. Masukkan 1 pemohon. Ketika kita sudah yakin, kita simpan. Dan akan timbul pertanyaan, apakah Anda yakin akan membuat permohonan? Maka cek data Anda kembali sebelum melanjutkan. Kalau kita setuju, kita akan setuju, yes, setuju. Kalau tidak, akan tidak. Maka ketika saya akan coba setuju dan berhasil. Antrian Anda berhasil, dan klik OK. Dan kita cek di sini, ini nomor antrian saya yang dulu 13 Maret 2020 di kantor imigrasi Tanjung Priok, dan ini nomor antrian saya yang baru. Saya cek di sini. Nah, ketika pembuatan ataupun proses pembuatan tersebut sudah berhasil, maka kita akan menemukan jadwal antrian yang sudah kita buat. Nah, baik, untuk itu kita cek yang ini ya. Kita cek ini, silakan screenshot jadwal Anda atau gunakan tombol simpan di PDF menyimpan jadwal Anda ke penyimpanan internal handphone. Kita akan mendapatkan jadwal antrian, yaitu jadwal antrian pada hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020 atas nama saya di kantor imigrasi Soekarno-Hatta jam 13 sampai jam 14. Ini kode bookingnya, ini kode bookingnya. Dan kita perlu simpan di PDF. Untuk apa? Karena kita akan memerlukan jadwal antrian ini untuk di print out. Nah, print outnya ini nanti dilampirkan bersamaan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi nanti ketika kita sampai kantor imigrasi, yang ditanyakan resepsionis ataupun security di sini adalah kertas permohonan jadwal antrian, yang dimana yang dimaksud kertas permohonan tersebut adalah barcode ini. Baiklah teman-teman, itulah tutorial bagaimana permohonan jadwal antrian paspor online. Mudah-mudahan ini berguna dan membantu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.